Adegan fighting paling anjing. Tiga belas. Mengisahkan seorang pembunuh bayaran yang lagi diskors karena melakukan kecerobohan sehingga menyebabkan gagalnya suatu misi. Kamu terdistraksi. Karena itu kamu gagal. Di mana Monji? Kita akan menyaksikan upaya penyelamatan dari seorang pembunuh bayaran yang akan menyelamatkan seorang bocil. Buat lu yang penasaran sama film The Shadows Trace, bisa langsung nonton di Netflix, tayang reguler per tanggal 17 Oktober 2024. Jadi semua kekacauan ini cuma karena satu bocah. Saya bukan cuma sebuah nomor. Salam sinema, balik lagi sama gue Edo di Coming Soon. Minggu ini kita akan membahas sebuah film. Tayangnya nih bukan bioskop, tapi tayangnya di kamu, tayang kamu. Berak kayak. Film ini tayang di Netflix ya. Bergenre action, crime, thriller. Buset, diborong gitu. 3 genre sekaligus. Buat lo yang ngarepin komedi, sorry, agak ada nih. Di film ini full action. Director film ini adalah Timo Tjahjanto nih. Ngeri nih cus. Nih si Timo ini terkenal sama director yang suka berinovasi terhadap karya-karyanya. Film ini ditayangkan di Festival Film Internasional. Kita akan menyaksikan upaya penyelamatan dari seorang pembunuh bayaran yang akan menyelamatkan seorang bocil, bocah kecil. Kalau tocil, topi kecil. Film yang akan kita bahas minggu ini berjudul The Shadows Trace. Sang bayangan tersesat. Nah, Trace apa? Trace. Banyak pikiran ya, Trace. Cast di film The Shadows Trace, karakter utamanya ini ada Aurora Ribeiro nih cus. Do ini berperan sebagai, nama karakternya nih 13. Kenapa dinamain 13? Mungkin ini sebagai nama panggilan agent lah. Berarti kayak kalau di film Money Heist gitu kan ada Tokyo, terus ada Berlin, ada Lamongan. Hei Lamongan, ayo kita bom. Ya aneh. Kayak selanjutnya ada Hana Malasan nih cus. Ih, rajin banget orangnya. Nggak, dia Malasan deh. Do ini berperan sebagai Umbra. Dan banyak aktor lainnya ya. Kayak ada Adipati Dolken, terus ada Tata Ginting, terus ada Taskia Namia. Pokoknya masih banyak lagi lah. Adegan ikonik di film The Shadows Trace. Yang pertama ini ada adegan fighting ya. Wah, ini sih adegan fighting paling anjing. Tiga belas. Karena gimana, anjing banget gitu cis. Ibaratnya koreonya niat banget. Kayaknya nih fightingnya melibatkan koreografer ternama ya. Berhubung Netflix pakai koreografer luar atau koreografer Lamongan gitu. Adegan ikonik selanjutnya ini gue melihat ada nuansa-nuansa Jepang nih di film The Shadows Trace ini. Ada beberapa scene kita lihat kayak ada topeng-topeng Jepang, terus juga ada samurai, Ada cudai. Cudai. Ada JAV. Japan Animal Video. Kita datang untuk menetralisir, bukan untuk menolong atau bernegosiasi. Ini Toto 13. By the way, si karakter utamanya ini, si 13 ini dia sempat melakukan misi di Jepang, tapi gagal. Jadi kemungkinan scene itu kayaknya ada pada saat dia misi pertama yang gagal itu. Ya makanya kenapa ada karakter Jepang. Iya, jadi mungkin nanti bakal kita lihat juga ada
Nobita, Suneo, Doraemon. Kalau menurut gua film The Shadow Strikes ini lumayan oke ya, Cus. Karena dari segi cerita fresh sih menurut gua. Adegan fightingnya sih nggak perlu ditebak-tebak lagi ya, karena pasti bakalan dijamin berantem. Karena fighting nggak mungkin ya adu jempol kan. Terus juga sinematografinya oke sih, Cus. Dari kelihatan crime-nya banget gitu. Kalau misalkan film action Indonesia kan kok FTV gitu. Ini tuh kayak kelihatan gelap banget gitu, dark. Kalau menurut lu, Jus? Kalau menurut gua film ini untuk film Indonesia ya, secara fighting oke banget sih. Ya. Nggak ngebosenin gitu, kayak ada hal-hal baru gitu. Ya. Fightingnya bagus. Yang tadi lu bilang sinematografinya juga bagus, keren. Cuman ada satu yang menurut gua masih aneh. Karakter utamanya badannya nggak atletis. Padahal dia overpower banget ya. Iya, jadi kayak gua agak keganggu sama itu sih, karakter utamanya. Terus nggak kelihatan atletis gitu, kayak ya ini mah badannya gemoy. Kurang aderah ya gitu. Bener, badannya berotot-berotot kayak Agnes Monica lah ya, gitu kali. Kayak itu masih make sense gitu. Kebentuk gitu ya. Iya. Oh, ini terlalu gemoy buat lo. Iya. Untuk sejago itu ya, kan karakternya ribut, jago gitu ya. Iya. Tapi visualnya nggak ngedukung gitu. Soalnya si kakak Aurora Ribeiro ini sebenarnya ini film action pertamanya, Cus. Dan biasanya tuh dia main filmnya tuh film drama, gitu-gitulah. Justru pertanyaannya di situ, kenapa dia jadi karakter utama? Mungkin orang dalam bro. Atau emang mau lagi dipromosin Netflix ya? Karena biasanya yang jadi pemeran utama Netflix manjang. Untuk direkturnya sih patut diacungi jempol ya buat Timo Cahyanto nih, berhasil naikin level kualitas filmnya ya. Karena sebelum-sebelumnya ini dia pernah ngegarap The Night Come For Us, terus The Big Four garapan dia juga. Nah ini dia sebelumnya pernah garap buat Netflix juga, Cus, The Big Four. Jadi mungkin udah langganan ya. Bisa kali Bang AADC. Ajak-ajak dong coy. Film The Shadow Strikes bercerita tentang seorang pembunuh bayaran bernama 13. 13 adalah seorang pembunuh bayaran pernah melakukan kegagalan misi di Jepang karena kecerobohannya, sehingga ia diskors dan dikirim ke Indonesia. Selama di Indonesia, 13 tinggal di kawasan Kumuh. Di kawasan tersebut, 13 bertemu dengan bocah yang orang tuanya dibunuh oleh sindikat kejahatan. Mau tak mau, 13 harus menyelamatkan bocah ini. Dalam proses penyelamatannya ini, 13 harus melawan mentor dari agensi pembunuh bayarannya. Mampukah 13 menyelamatkan bocah kecil ini? Buat lu yang penasaran sama film The Shadow Strikes, bisa langsung nonton di Netflix, tayang reguler per tanggal 17 Oktober 2024. Kalau gue sih pengen melihat karya terbarunya dari Timo Cahyanto ya. Karena yang sebelumnya aja nih yang gue nonton di Netflix nih, The Big Four itu lumayan oke ya. Kalau yang Big Four itu kan action komedi. Nah kalau yang ini nih action crime thriller ini gue pengen lihat nih gimana nih hasilnya. Kalau lu, Cus? Gue sih pengen lihat yang Jepang-Jepang ya. Oh, itu sih keren sih ya. Kalau yang Jepang-Jepang tuh ya. Cudai-cudai lah. Cudai-cudai lagi. Itu kayak lu lagi buka Twitter mulu ya. Terima kasih buat yang udah subscribe, yang udah follow, dan udah komen. Oke, segitu aja episode Coming Soon minggu ini. Dukung perfilman Indonesia, bangga film Indonesia. Gua Edo dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sinema.